Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat menjadi hambanya yang senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Dan mudah-mudahan kenikmatan kesyukuran itu bentuknya adalah kita lebih rajin beribadah kepada Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, tong ditiup. Baik, kita melanjutkan tentang mustalah hadis. Ini ilmu hadis, bagian dari ilmu hadis, yaitu ilmu mustalah hadis. Apa itu ilmu mustalah hadis? Istilah-istilah di dalam ilmu hadis. Jadi kita seringkali mendengar ini hadis sahih. Tapi apa itu hadis sahih? Ini hadis dhaif. Apa itu hadis dhaif? Saya mengutip dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita awali dengan kalimat, barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi Muhammad SAW, dengan sengaja, dustanya dengan sengaja, mengatakan ini dari Nabi, sabda Rasul, tetapi ternyata bukan, maka Nabi mengancam ia mendapatkan satu tempat di neraka, sudah mendapatkan satu tiket ke neraka. Maka hati-hati mengatasnamakan hadis yang kita sendiri barangkali belum belajar. Harus hati-hati. Maka dalam kesempatan ini kita mencoba untuk mempelajari supaya tidak salah. Baik, kita bahas dulu apa itu hadis sahih. Hadis sahih lawan dari kata saqim. As-saqim. Saqim itu apa? Sakit. Dalam ilmu hadis itu mengambil istilah medis, Pak. Dan yang pertama kali merumuskan fondasi yaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu yang pertama kali meletakkan fondasi ilmu mustalah hadis. Beliau mengambil istilah yang disebut dengan sahih dengan saqim, lawannya saqim. Saqim itu sakit. Cuman kadang ke orang Bandung mah jantan sakit. Bahasa Arabnya sakim, pakai mim. Sanesta, sanes sakit. Tapi sakim. Sakit kan gitu, kadang ke orang Bandung mah jadi sakit. Give me the gun, berikan saya apa? Bedil. Berikan saya bedil. Maksudnya teh badai nembak si kalapa. Ternyata kadang nguku orang Banten mah oh degan, degan. Jadi degan. Degan itu kan bedil, Pak, senapan. Bahasa Inggris. Khawatir, jadi khawatir. Kadang nguku orang Rangkas jadi khawatir. Banyak bahasa-bahasa serapan, termasuk sahih.
Sahih itu artinya sehat, Pak. Sahih artinya sehat. Lawan sehat, rada awon amat tulisan teh, Pak. Sehat gitu. Lawan sehat, sakit. Kalau yang disebut dengan sehat berarti dalam kondisi yang prima, yang tidak ada cacat di situ nanti. Sedangkan yang sakim, yang sakit berarti ada sesuatu yang bermasalah, kan begitu ya? Kalau kita misalkan sana songewangi mah sanes, mah gegertnya, mageh. Mah itu berarti ada masalah dengan apa? Lambung. Kaduana memang masalah sarang kantong. Tega dewe cicis ngomong serbeas. Ada masalah dengan lambung, berarti sesuatu yang bermasalah itu disebut dengan sakit. Sakim. Berarti sahih itu yang lawannya adalah kalimat sakit. Dalam hadis, istilah sahih itu adalah yang mengandung sifat qabul. Apa itu sifat qabul? Sifat-sifat yang dapat diterima secara kaidah fikih, secara kaidah ilmu hadis, bahwa hadis tersebut memang betul adalah hadis sahih. Berapa kriterianya? 5. Jadi kriterianya ada 5. Gampang Pak diingat. 1, sanad bersambung. Kepada siapa ini? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, adilnya perawi. Adilnya perawi ini yang meriwayatkan hadis itu adalah orang-orang yang memang adil. Apa definisi adil? Dia harus dalam kondisi muslim. Berarti setiap orang, meskipun berada di zaman Nabi, hidup dengan Nabi, pernah berinteraksi dengan Nabi, tetapi dia bukan Islam atau bukan Muslim, dia non-Muslim, maka tidak bisa diambil riwayat hadis dari dia. Tidak bisa. Jadi harus mengambil hadis riwayatnya dari seorang yang Muslim. Kalau non-Muslim, tolak, berarti tidak memenuhi syarat. Abu Lahab mau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, nggak bisa, ditolak. Kemudian siapa lagi? Apalagi berakal. Tidak bisa, meskipun berada di zaman Nabi, tetapi misalkan gila, maka dia tidak bisa meriwayatkan hadis. Kemudian apalagi tidak fasik. Apa itu fasik? Paling sederhana Pak, memahami fasik itu, kalau ada seorang perawi hadis yang diketahui satu waktu saja tidak sholat berjamaah, tolak hadisnya. Satu waktu saja tidak melaksanakan sholat berjamaah. Atau diketahui pernah ngebuk kucing, tolak hadis. Gitu. Atau misalkan pernah satu waktu berbohong, nggak bisa. Itulah cara Allah untuk menjaga lisan Nabi dari perkataan-perkataan tambahan dari umat setelahnya. Nah, tidak sembarangan. Nabi redaksinya begini, ya harus dinukil begitu. Tidak boleh ditambah-tambahi sesuai keinginan, nggak boleh. Haram. Maka di sini adilnya perawi itu berarti sangat penting sekali. Muslim, berakal, dan tidak fasik. Oh jelas Pak. Pamili dia begini ke orang Muslimna oke, lebet kan? Muslim, orang Muslim. Berakal? Insya Allah. Pas begitu tidak fasik, wah orang mau teka etang, Pak. Saberha kali orang tuh sholat berjamaah, teka etang orang. Maka jelas-jelas yang kategori ketiga ini tidak bisa kita menjadi seorang perawi hadis, nggak bisa. Suka berbohong. Ayah di mana? Saudara cerita. Iya, terus di jalan orang masih kena di mana?
Pak Imam itu segitu. kedap deui cenah dugi kedap deui. Si orang mah nembe keluar, we angkat. OTW. Jadi nggak bisa kita mah, tidak fasik lah. Sudahlah langsung nih. Kalau bicara fasik, waduh langsung keluar. Yang ketiga adalah sempurnanya hafalan. Wah, orang sabaraha ribu Pak? Orang apal hiji hadis Pak. Innamal a'malu binniyat atau panginten dua, an-nadhafatu minal iman. Ternyata sanes hadis. Apa yang benarnya? At-tuhur syatrul iman. At-tuhur syatrul iman. Yang betul itu begitu. Kesucian sebagian dari keimanan. Kesucian di situ bermakna juga berwudu. Artinya berwudu itu sudah setengah dari keimanan. Kenapa? Karena orang yang berwudu kemungkinan besar akan sholat. Damual aika sawah wudu kan. Kami misalkan badai ke sholat, makan badai ke masjid, masih wudu gitu. Maka dikatakan bersuci itu sebagian dari iman. Itu yang betul, bukan an-nadhafatu, tetapi at-tuhur syatrul iman. Dan itu ada di hadis arba'in. Kemudian yang berikutnya adalah bersih dari syadz. Kalau tadi sempurnanya hafalan itu Pak, para perawi ini sangat-sangat ketat. Satu kali seorang sahabat atau seorang tabi'in ditanya hadis, misalkan, coba terangkan kepada kami, sebutkan matan hadis dari Nabi tentang sedekah umpama. Satu waktu mengatakan ada 3 kata. 1, 2, 3. Berikutnya lagi nanti di kemudian hari ditanya lagi, ternyata ada 4. Yang sebelumnya ada 3, sekarang redaksinya ada 4. Ditolak, nggak bisa. Berarti hafalannya bermasalah. Yang betul itu bagaimana? Ditanya hari ini ada 3 kata, besok 3 kata, nanti juga akan 3 kata. Nah, begitu. Tapi kalau berubah-ubah, ini ditanya ini berubah, ditanya ini berubah, wah, itu nggak bisa dijadikan perawi. Nah, berarti masalah di hafalan. Maka bayangkan Pak, kalau dulu ulama itu tidak mencatat, tapi dihafal dulu, baru kemudian dicatat. Urang ngapal ente, nyatet ente. Mantap memang paripurna orang apa? Ente apal nanti paripurna. Kapung kurma diemutkeun heula, langsung menancap dina hate. Teras nembe diserat gitu. Ayeuna hafal henteu, nyerat henteu. Salam. Blank. Sanes blank di mang Pak. Boek. Yang keempat adalah bersih dari syadz. Apa itu syadz? Syadz itu adalah semacam apa disebutnya? Jadi umpama ada seorang perawi yang meriwayatkan A. Ternyata ada perawi lain yang meriwayatkan B. Sedangkan periwayat yang A ini statusnya jauh lebih kuat hafalannya. Umpama ini kan ada 2 imam nih. Kebetulan ini kan rendengan nih. Imam A, Imam B meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat. Dari sisi hafalan, Pak Imam yang lebih muda ini yang paling kencang nih. Kencang umpama. Tapi Pak Imam yang lebih muda secara hafalan memang kuat, tetapi kita tahu secara bersama bahwa hafalan Pak Imam jauh lebih kuat. Maka kalau ada dari 2 orang ini sama-sama hafal, tetapi yang satu jauh lebih kuat, maka kita ambil yang jauh lebih kuat. Dalam hadis itu begitu Pak. Nggak sembarangan, ada Pak Imam oke kan sami hafal, kita bisa. Gitu. Jadi harus siapa yang lebih kuat hafalannya, meskipun sama-sama hafal redaksinya, maka beliaulah yang kita ambil rujukan. Dalam hadis itu begitu Pak.
ketat sekali ulama membuat sebuah kaidah atau metodologi, jadi nggak sembarangan. Kenapa Pak? Nggak ada. Kalau usia nggak, aman Pak. Pilih jantan dia perawi hadis, usia aman Pak. Dapat haji di mah sanes hadis dah. Nami eta ucing dah. Si Oyennya Pak. Apal sadayana itu. Pamipa otang nama-nama lauk gitu. Teras no kalima bersih dari ilat. Ilat itu artinya cacat Pak. Maksudnya bagaimana? Sebuah sifat dalam ilmu hadis, ilat itu adalah sebuah sifat yang samar yang menyebabkan tidak diterimanya hadis, padahal tampak luarnya hadis itu selamat dari cacat. Sepertinya hadis, tapi ternyata bukan. Sepertinya sahih, tapi ternyata bukan. Sepertinya perawinya sikoh, terpercaya, tapi ternyata tidak. Jadi memang penting hadis sahih ini dalam 5 kriteria. Kalau ada satu saja Pak yang keluar dari kaidah ini, berarti hadis itu tidak bisa dikatakan sahih. Sanadnya tidak bersambung, tidak an Rasulullah SAW, tidak begitu. Tapi terputus gitu. Maka dia tidak bisa. Kemudian yang kedua adalah hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Secara bahasa hasan itu bermakna disukai hati, bagus maksudnya. Namina saha, abdi namina hasan. Hasana yahsunu. Hasan itu adalah bermakna baik. Gitu. Kemudian kesananya nanti jadi ihsan. Kemudian jadi husnul khotimah. Sananya akhir yang baik. Cuman dalam istilah ilmu hadis, hasan itu adalah bersambung sanadnya, perawinya adil, tetapi masalahnya cuma satu saja Pak. Hafalannya ini rada bermasalah, itu aja. Hadis hasan itu perawinya masalah hafalannya bermasalah, itu aja. Kalau yang lain aman. Jadi kalau ada 5 kriteria terpenuhi, hadis sahih. Kalau ada satu saja perawi yang hafalannya rada bermasalah ini, ditanya besok sekarang begini, besok begono gitu. Jadi berubah matan, berubah redaksi. Maka ini tidak bisa lagi menjadi hadis sahih, tetapi turun derajatnya menjadi hadis hasan. Tuh masalah hafalan saja Pak. Masalah hafalan, hari ini ditanyanya begini, besok ditanya lain lagi, itu sudah berubah hafalan. Maka ini diturunkan satu strip, yaitu menjadi hadis hasan dari hadis sahih. Kita contohkan. Contohnya adalah hadis riwayat Muhammad bin Amr bin Algamah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Kita tahu Abu Hurairah itu adalah orang yang paling banyak meriwayatkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah itu kata Muhammad bin Amr bin Algamah ini mendapatkannya dari Abu Salamah, Abu Salamah dari Abu Hurairah, Abu Hurairah tentunya dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi masalahnya Pak, Muhammad bin Amr ini dikenal dengan kejujurannya, jujur ini Pak, tidak pernah berbohong ini, satu kali pun tidak pernah berbohong. Tetapi hafalannya tidak level puncak. Kalau yang satu Abu Hurairah itu kalau dihafal, mengingat itu puncak 100% gitu Pak, bisa menghafal. Ke redaksinya, ke kata-katanya, pada saat kapan itu diucapkan, kemudian dalam kondisi bagaimana, semua diingat. Tetapi kalau hafal kira-kira, kalau sudah kira-kira nggak bisa. Itu nggak bisa kira-kira. Panginten sigana mah kieu, itu sudah tuh nggak bisa. Turun derajatnya langsung itu Pak. Meskipun redaksinya betul. Tapi karena kucenah teh, kumang-mang teh apa, maka tidak bisa. Langsung itu turun satu strip di bawahnya.
Luar biasa ya. Dalam ilmu hadis itu begitu, Pak. Maka tidak bisa sembarangan meriwayatkan hadis kecuali orang-orang terpilih. Terpilih ini, Pak. Kemudian yang ketiga, kita juga mengenal dengan istilah hadis dhaif. Nah, hadis dhaif itu apa, Pak? Lemah. Hadis yang kalau dalam istilah hadis adalah tidak terpenuhinya sifat-sifat sahih. Jadi kelima-limanya itu nggak ada, Pak. Nggak bisa. Kelima-limanya ini nggak ada. Maka ini langsung menjadi hadis dhaif. Nah, contoh misalnya begini. Ini contohnya. Ada hadis sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berwudu dengan mengusap sepasang jawrab. Apa itu jawrab? Sepasang kaos kaki. Ternyata ini tidak ditemukan, Pak, tidak pernah. Tidak ditemukan dalam hadis sahih. Maka kemudian ini menjadi hadis dhaif. Nah, kemudian apalagi? Ada yang kita ini mutawatir, terkenal ini, Pak. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ternyata ini hadis dhaif. Hadis dhaif itu, Pak. Lebih ke seperti ini ungkapan ulama. Seperti an-nadhafatu minal iman. Ini bukan hadis, Pak. Utlubul ilma walau bisin ini bukan hadis. Ini lebih ke seperti ungkapan, meskipun secara redaksi seperti hadis, ternyata bukan. Kemudian apalagi? Hubbul watan minal iman. Pernah dengar itu, Pak? Mencintai negeri itu sebagian dari iman. Ini mirip-mirip dengan an-nadhafatu minal iman. Mirip-mirip. Tapi mutawatir ini, terkenal. Padahal ini bukan hadis, ini ungkapan ulama. Seperti ungkapan ulama saja. Ini bukan hadis. Kemudian pernah dengar juga man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pernah dengar? Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Ini ungkapan ulama tasawuf ini, Pak. Ini bukan hadis ini. Tapi ini di masyarakat kita ini seperti hadis ya. Beberapa kali saya menemukan, Pak, ngobrol dengan orang-orang yang ini yang dibaca, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya sendiri, maka dia akan mengenali Tuhannya. Pas begitu dicek, ternyata bukan hadis. Itu qaul ulama sufi. Maksudnya adalah kita harus senantiasa bermuhasabah untuk mengenali dari mana kita berasal, sedang di mana kita saat ini, dan kemana kita akan menuju. Nah itu ungkapan-ungkapan semacam itu yang berbicara ulama sufi, bukan ulama akidah atau ulama hadis. Kemudian yang terakhir adalah hadis marfu. Nah ini hadis marfu itu, Pak, adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi, sampai kepada Nabi. Ada hadis marfu. Kemarin sebetulnya sempat disinggung ini. Ada hadis marfu gitu ya, ada hadis marfu. Kemudian yang kedua ada hadis mauquf. Mauquf. Kalau hadis marfu itu bersandar kepada Rasul. Nah, banyak amat ini. Rasul. Kalau mauquf itu adalah disandarkan kepada sahabat. Jadi nanti ada sahabat mengatakan begini, tapi tidak langsung dari Nabi. Nah, itu namanya mauquf. Sahabat, jadi perbuatan sahabat, ucapan sahabat, dan sudut pandang sahabat. Nah, itu disebut dengan hadis mauquf. Tapi kalau hadis marfu bersambung sanadnya dengan Rasul. Nah, ada lagi satu lagi, Pak, di tengah itu namanya hadis maqtu. Maqtu. Nah, hadis maqtu. 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 Hadis maqtu itu adalah hadis yang cuman sampai kepada tabi'in. Nah, hadis yang cuman sampai kepada tabi'in saja. Dah itu. Kita lanjutkan ya. Jadi hadis itu, Pak, ada 3. Nih, secara ketersambungan sanad. Ada yang disebut dengan hadis marfu,
sanadnya sampai kepada Nabi. Ada hadis mauquf, sanadnya sudah sampai kepada sahabat saja. Ada hadis maqtu yang sanadnya sampai kepada tabi'in saja. Jadi nanti kita temukan pada hadis itu ternyata ada yang sampai kepada sahabat, kemudian ada juga yang ke tabi'in. Meskipun itu pada dasarnya nanti dari Nabi. Tapi di situ nanti ulama membagi lagi. Ini yang dikatakan sahabat itu betul nggak hadisnya ada dari Nabi? Betul nggak? Ada nggak yang mengkonfirmasi bahwa itu betul-betul perkataan Nabi? Itu Pak. Makanya di sini hadis itu sangat dalam kaidah-kaidah ilmu hadis itu sangat ketat sampai kepada periwayatannya diteliti. Ini dari siapa? Dari tabi'in. Tabi'in pernah nggak yang mengkonfirmasi itu didapatkan dari para sahabat? Sahabat pernah nggak ada yang mengkonfirmasi bahwa si ini muridnya dari sahabat? Pernah nggak? Dilacak sedemikian rupa Pak itu. Sampai nanti ketemu, oh ternyata betul. Ini muridnya dari ini muridnya dari ini. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah pasti dari Nabi Muhammad SAW. Begitu. Makanya di sini hadis marfu ini penting karena ini akan menentukan nanti Pak. Hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu itu di paling bawah ya saya tulis tuh Pak kesimpulannya. Jadi hadis marfu ada sampai kepada Nabi, hadis mauquf hanya sampai kepada sahabat, hadis maqtu sampai kepada tabi'in. Kita tahu ada 4 generasi. Dari Nabi, kemudian sahabat, dari sahabat, tabi'in, dari tabi'in, tabi'in. Yang disebut juga dengan ulama salaf. Ulama salaf itu kurang lebih di 200 Hijriahan hidupnya. Gitu Pak. Kemudian marfu sendiri itu ada 2. Yang pertama disebut dengan marfu tasrihi, yang betul-betul ada redaksi begini, qala an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada redaksi anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan sanad yang bersambung kepada Nabi dengan kalimat dari Nabi. Jelas gitu Pak, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan marfu tasrihi dalam ilmu hadis. Tetapi ada juga yang kedua disebut marfu hukmi. Apa itu marfu hukmi? Hadis di mana tidak ada penjelasan secara langsung. Ini dari Nabi enggak, cuman mengatakan umpama begini. Pak Imam mengatakan kemarin pulang dari mana Pak Husdai kondisi hujan. Saur saha eta teh? Na tipi. Jadi informasi itu didapatkan, saya mendapatkan informasi dari Pak Imam, tapi Pak Imam sendiri tidak mendapatkan langsung gitu. Ini kan dipertanyakan betul atau tidak dipusdai hujan. Oh, begitu Pak. Makanya hadis marfu hadis marfu hukmi ini itu tidak secara tegas mengatakan Pak Imam memang dari sana langsung gitu, enggak. Mendapatkan informasinya cuman matanya begini gitu. Saya mendapatkan informasi ini begini. Apakah itu dari Nabi? Nah, belum tentu. Maka ini disebut dengan marfu hukmi. Katanya sampai kepada Nabi, tetapi harus lebih jelas lagi nanti betul atau tidak redaksi ini dari Nabi. Itu bahayanya hadis di situ, Pak. Karena takutnya Pak Imam menambah-nambah. Ternyata bukan dari Nabi, bahaya. Nanti kalau ini dijadikan hadis sahih, lalu kemudian diamalkan satu amalan tertentu, maka selamanya ila akhir zaman itu Pak dosanya. Dosa jariyah itu. Padahal Nabi tidak pernah mencontohkan, melakukan, mengajarkan, tidak pernah. Maka kita kembali kepada hadis Nabi di awal tadi, betul bahwa barang siapa yang mengatakan berdusta atas nama Nabi, padahal bukan, maka dia sudah mendapatkan satu tempat di neraka. Kenapa? Setiap yang Nabi ucapkan mesti jadi tuntunan. Setiap Nabi mengajarkan sesuatu mesti jadi ajaran. Bayangkan kalau ajaran itu dipakai oleh semua orang ila akhir zaman sampai akhir zaman. Bayangkan Pak dosanya itu nggak ketulungan. Nggak ketulungan itu. Maka betul kata Nabi, satu tiket di neraka itu sudah pasti itu. Nabi yang mengatakan. Karena parah itu Pak. Parah sekali. Maka hati-hatilah di dalam beramal. Lagi nih Pak, kita belajar hadis ini. Hati-hatilah di dalam beramal. Kalau kira-kira keterangannya jelas,
hadis yang mendukungnya ada, maka lakukan supaya ibadah kita tenang. Tapi jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang kita sendiri belum tahu. Coba mulai sekarang dievaluasi, ini amalan ini ada nggak sih dasar hukumnya gitu Pak. Kan imat ketika pungkur oge disepuh. Nah itu harus dievaluasi, betul tidak? Karena asatirul awalin, orang-orang terdahulu juga belum tentu benar. Jangan-jangan orang terdahulu ada kekeliruan di dalam memahami, sekarang baru terbuka umpama. Jadi memang tidak semua, ada dari orang tua juga ada yang baik banyak Pak. Tapi jangan-jangan gitu, ini fungsi evaluasi muhasabah diri. Jangan-jangan kita berpraktek keagamaan ini ada yang keliru, jangan-jangan. Gitu. Maka itu harus kemudian dievaluasi sampai pada kesimpulan bahwa kenapa kita belajar hadis ini. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan bertahun-tahun ternyata tidak punya dasar hukum di dalam agama. Jangan-jangan begitu. Makanya satu paket deal kita dalam 1 bulan, ada belajar hadisnya, ada belajar fikihnya, ada belajar tata bahasanya secara kebahasaan, dan belajar bagaimana kita berakhlak yang baik di minggu keempat. Mudah-mudahan dari semua kajian kita bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah kita. Barangkali itu Pak. Kalau ada yang mau didiskusikan dipersilahkan, kalau tidak saya tutup. Siap. Kalau masalah witir itu termasuk nggak ada witir 3, witir 1. Kalau itu ada Pak. Karena witir sendiri artinya ganjil. Arti setiap-tiapnya ganjil. 1, 3, 5. Iya pernah. Pernah, dan itu hadis sahih sekali. Ada yang Nabi 1, ada yang Nabi 3, ya 2, 1. Cuman memang ini diskusi saja, Pak. Coba perhatikan, pernah nggak Bapak sholat witir tapi 2 rakaat salam, 1 rakaat nambah? Pernah nggak Pak? Ya, betul ya? Ya kan? Nah ini diskusi saja nih Pak. Witir itu harusnya berapa? 3. Ya. 3 atau 1 atau ganjil kan. Tapi tuntunannya adalah 1 atau 3. Boleh 1 atau langsung 3 tanpa tasyahud awal, gitu kan? Sekarang kalau kita misalkan di 23 rakaat sholat sunnah taraweh, yang 3 rakaatnya itu dicicil atau sekaligus? Ada yang punya pengalaman dicicil nggak? Ada? 2 dulu, baru 1 kan? Coba nih, saya mau ngajak ini. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ini permukaan saja. Witir itu 3. Apakah 3 yang dimaksud 3 dalam 1 kali melakukan, atau dicicil, diangsur? Karena definisi dari sholat adalah dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Kalau begitu yang 2 rakaat ini bukan witir, tapi genap. Coba, pernah mikir nggak Pak? Ayo, pernah mikir nggak? Ayo. Tapi pernah mikir nggak Pak? Kita witir, tapi dicicil 2 dengan 1. Definisi sholat sendiri adalah dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Berarti ini sholat yang pertama, selesai. Ini sholat yang kedua, selesai. Yang kedua bisa betul, karena sudah 1. Yang 2 bagaimana? Itu bukan witir berarti. Meskipun niatnya jadi witir gimana? Coba Pak. Itu nanti kita bahas. Itu contoh saja. Contoh saja. Kenapa? Makanya itu nanti harus dilihat secara komprehensif. Pernah nggak dilakukan 2-1-2-1? Yang ada adalah 1-3, 1-3, 1-3. Satu waktu Nabi pada saat selesai sholat sunat tahajud, lalu kemudian Nabi khawatir ini azan nih Bilal, maka kemudian ditutup oleh Nabi langsung dengan 1 rakaat karena kekhawatiran masuk waktu subuh tanpa witir. Gitu. Jadi witir itu dilaksanakan 1. Ada juga yang 3.
Pembahasan itu nanti kita bahas lebih lanjut di perkara fikih. Menarik karena pada prakteknya ada yang 21. Ada yang 1, ada yang langsung 3, tapi ada juga di kampung saya masih 21, Pak. Tapi saya coba mempertanyakan semuanya pada saat belajar itu. Betul tidak, gitu. Bukan salah ya, tapi nanti kita lihat dalilnya bagaimana. Ada lagi, Pak? Mangga, Pak Jolun. Sholat sunnah tadi akan menanyakan masalah yang ada pernah saya mendengar dari sholat itu rawatib itu banyaknya sehari semalam itu ada 17 rakaat Totalnya. Ada juga yang mengatakan 12 rakaat. Kemudian yang 17 rakaat itu tidak ada sesudah asar, tidak ada sebelum maghrib, tapi ada juga sesudah maghrib. Ya, pada. Ya, maghrib, kemudian isya dan pada isya. Ada juga yang menyampaikan 12 rakaat saja. Baik, bismillah. Duhur itu Nabi melakukan 4 rakaat sebelum 4 rakaat. 4 rakaat ini, Pak, itu tanpa tasyahud awal. Jadi pada saat kalau kita 4 rakaat kan tasyahud kan ya, kalau sholat duhur ini naik lagi. Jadi 4 rakaat itu adalah tanpa tasyahud awal, naik lagi. Nah, ada yang menghitung 4, ada yang menghitung 2, makanya ada perbedaan begitu. Itu Pak, asar, kemudian duhur, 4 rakaat qobliyah itu. Naik pada saat mau tasyahud awal naik. Nah, jadi hitung coba. Duhur berapa? 4 umpama. Asar 4 umpama. Kita ambil yang 4 dulu. Kemudian maghrib 2, yaitu badiah. Badiah saja. Isya qobliyah badiah. Isya 4 berarti. Berapa tuh? Kemudian subuh 2. Berapa? 10, 16. Kalau ini dikurangi 12. Kalau ini dikurangi 2, ini dikurangi 2, jadi berapa? 12. Nah, ulama ada yang mengatakan 2 saja. Ada yang mengatakan 4. Yang di kita yang lazim yang mana? 2 kan? Nah, karena ini memang dua-duanya hadis sahih. Bapak mau melaksanakan yang 4 mangga. Upami waktu nate panjang. Gitu. Berarti tiasa sholat tahiyat masjid heula, terus qobliyah dohor 4 rakaat pami panjang. Gitu. Lebet ke masjidna awal waktu. Tapi seumpamanya memang mepet, maka cukup qobliyah saja. Tahiyat masjid bisa disatukan dengan qobliyah. Jadi qobliyah saja langsung niat. Pada saat nanti selesai, maka itu dianggap sebagai tahiyat masjid. Paham nggak, Pak? Tahiyat masjid itu adalah sholat yang dilaksanakan, disebut dengan sholat sunnah mutlak, bagian dari sholat sunnah mutlak, yang boleh kapan saja dilakukan pada saat seseorang masuk ke masjid. Tidak berbatas waktu. Mau siang, mau malam, mau pagi, aman. Sholat langsung bisa. Tapi qobliyah itu harus masuk waktu. Sehingga kalau sudah azan, mepet, jangan tahiyat masjid. Sholat saja qobliyah itu sudah dianggap tahiyat masjid. Paham sampai situ, Pak? Jadi itu hanya perbedaan pendapat saja, Pak. Ada yang menghitung 4,
ada yang menghitung 2. Kenapa di sini tidak dimasukkan sholat maghrib? Sholat maghrib terpisah. Sholat maghrib itu Pak, itu dia sebetulnya riwayatnya itu lemah kalau ada qobliyah. Nah, khusus untuk maghrib ya, lemah sekali. Kenapa di sini masih diperbolehkan? Karena di sini bisa untuk menunggu waktu sholat. Kalau di Jumat itu intizor, Pak. Daripada ngobrol tepugu, sholat, tasawiyos. Tapi Pak, misalkan langsung sholat tahiyat masjid umpama, sana sholat qobliyah, maka tidak ada masalah juga. Jadi di sini, kalau seandainya memilih daripada ngobrol, sholat. Tapi kalau seandainya sudah di masjid, zikir yang banyak. Itu. Jadi tidak qobliyah pun sebetulnya riwayat di sini memang kurang untuk sholat maghrib qobliyah ya, qobliyah maghrib. Kalau ba'diyah kuat, ba'diyah maghrib itu kuat. Tapi kalau qobliyah, coba kita tengok kenapa ini riwayat hadisnya dikatakan tidak terlalu kuat. Kenapa? Karena dulu Pak, kita tahu bahwa maghrib itu mepet waktunya, sedikit sekali, ya kan, sedikit sekali, sebentar sekali. Bayangkan dulu yang jalan Pak, yang mau ke masjid, sholat bersama Nabi itu kalau ada yang di jalan tuh, kalau ada yang di jalan, kemudian ada orang yang sudah berada di masjid, kan kalau maghrib diupayakan sedemikian rupa sudah ada di masjid tuh Pak. Sahabat itu tuh begitu, di awal waktu mereka. Nah, pada saat dilihat, wah ini sebentar lagi kalau nunggu semuanya Aisyah, maka kemudian sholat maghrib itu didahulukan sholatnya, baru kemudian yang setelah sholatnya itu yang dikuatkan. Jadi kita bisa memahami secara logika kenapa qobliyahnya tidak kuat, karena waktunya mepet, berbeda dengan waktu yang lain. Paham nggak sampai sini Pak? Gitu. Itu secara logika. Makanya dalam riwayat itu qobliyah itu tidak kuat riwayatnya. Tapi meskipun mau melaksanakan sholat pada saat itu tidak ada masalah juga. Ada sebagian ulama yang meriwayatkan tadi daripada ngobrol, menunggu iqomah itu, lebih baik sholat atau berzikir yang lain. Gitu. Tapi kalaupun tidak, nggak ada masalah. Paham sampai sini Pak? Gitu. Mudah-mudahan ya. Satu lagi, enggak Pak? Untuk masalah hadis kan kita nggak tahu. Sementara juga sering menyampaikan seperti amal batin ini. Kita nggak tahu hadis ini dari batin. Betul. Nah, terus kita menyampaikan, nah kitanya dosa nggak? Terus ada bahasa doi hadis ya belum tahu lagi mungkin siap. Apa yang disampaikan lagi gitu kan. Siap. Dari kita tidak belajar gitu. Banyak kan saja yang hadis. Banyak sekali Pak. Banyak ratusan ribuan saja. Ribuan. Iya. Nah itu gimana hukumnya? Yang menyebarkan tanpa tahu. Saya melihat ini hadisnya pada bukan padahal kita nggak tahu gitu. Betul Pak Jai. Betul. Jadi kalau hukum orang yang menyebarkan dalam ketidaktahuan, kita kembalikan bahwa ada 3 orang yang diangkat pena tidak ditulis sebagai catatan amal. Yang pertama adalah orang yang balik, orang yang masih kecil sampai usia balik, orang yang tertidur sampai terbangun, dan orang yang lupa sampai kemudian dia ingat. Ini dianalogikan kepada orang yang tidak tahu sampai kemudian dia tahu. Makanya dia tidak akan pernah mendapatkan sanksi hukum kalau memang ada dalam ketidaktahuan. Cuman memang makanya kenapa di sini utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi itu penting. Jadi belajar kita dari pertama kali kita lahir sampai kemudian nanti ke akhir hayat, kita diperintahkan, diwajibkan untuk belajar. Kenapa? Khawatir tadi. Jadi sebetulnya kita belajar ini untuk mengevaluasi, ini hadis ini yang kita sampaikan dulu itu benar atau enggak. Kalau hukumnya tidak berdosa bagi yang tidak tahu, tapi pami ayun atas apal dosa Bapak. Daripada gitu mending tong apalnya mending tong belajar orang.
Itu banyak Pak, banyak yang bertebaran itu qolal ulama. Qolal ulama banyak. Ada hadis, ada satu perkataan yang dinukil ternyata itu bukan hadis. Sama seperti ini. Al ilmu bila amal kasyajar bila sama. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Itu qaul ulama. Qaul ulama itu saya dulu di pesantren itu ngetop itu, pengetren itu, mutawatir gitu. Tapi ternyata qolal ulama kayak semacam pami ayeuna mah kata-kata kuat gitu. Itu kuat. Motivasi, kata-kata hikmah. Itu karena saking bagusnya, Pak. Dati kapung gorong tos aya gitu. Wah, ieu teh halus ya, dicomot, dikutip di status WA kan. Aya menyebar, dikira itu hadis padahal kuat. Itu hiduplah hari ini dengan salad buah. Wah, salah. Saya gitu. Allah alam, Pak. Pali terakhir. Dan ini kan pengelompokannya jadi ada 4 ya. Sementara. Ya, sementara 4. Nah, maksudnya yang sahih seperti ini, apa namanya? Definisinya hasan seperti ini. Nah, yang keempat itu marfu. Ada beda gitu, maksudnya kan kalau ini hasan sahih, hasan status. Bahasanya nama marfu itu. Apakah ada marfu yang sahih atau marfu yang bagus? Ada, betul. Ini kan sejajar gitu. Iya. Hasan sahih, marfu. Iya. Jadi seperti berbeda gitu. Ya. Padahal gimana? Siap, aman. Kita pernah belajar sebelum materi ini, ingat nggak? Hadis itu cuma dibagi 2. Ingat nih, hadis cuma dibagi 2. Hadis sahih, hadis dhaif. Hadis makbul dengan hadis mardud. Hadis sahih, ada hadis hasan, itu bagian dari hadis yang makbul. Nih, saya gambarkan lagi di bagan ya. Diingat Pak Aldi. Metiasa ngegentosan abi kayaknya. Tempali matos kasepnya. Kantun ilmu agama nama. Doib ada Pak. Jaga mah tong kasangah ya tuh Pak. Ke Brazil, ke Portugal. Tah, sok aya wae teu sumbang teh. Tah, gitu Pak tah. Hadis teh 2 wungkul Pak, makbul, mardud. Gampil kan? 2 wungkul. Nu makbul kabagi 2 deui. Ada hadis sahih, ada hadis hasan heula Pak, sok hayang kana dhaif wae. Nah, di dia nembe dhaif. Itu Pak. Aslina teh kieu. Hadis kabagi 2 wungkul, makbul, mardud. Makbul teh ditampi, diterima. Mardud ditolak. Karunya teuing. Makbul dibagi 2, 1 sahih yang derajat utama, 2 hasan derajat strip, 1 strip di bawah sahih. Yang ketiga hadis dhaif yang mardud. Nah, di mana letak marfu itu? Kan begitu kan? Nah, marfu itu bisa di sini. Jadi hadis itu nanti dikatakan marfu, derajatnya Pak. Derajatnya begini. Awon. Marfu itu nanti bisa dia dikatakan sahih, juga bisa dikatakan sebagai dhaif. Bisa. Karena nanti tuh dicek. Yang marfu ini sanadnya betul nggak sampai Nabi? Atau jangan-jangan dalam redaksinya an Rasulullah. Ternyata begitu dicek ada perawi yang tadi kurang hafalannya, ditolak meskipun terlihat marfu sampai kepada Nabi. Gitu Pak. Jadi marfu itu status hadis itu sampai atau tidak. Kalau dia sampai namanya marfu. Kalau dia ternyata tidak sampai kepada Nabi, cuman sebatas sahabat, disebut dengan mauquf.
Ini ada hadis dari cuman sampai tabiin, tidak sampai sahabat apalagi nabi, maka dia disebut dengan mako tuh. Gitu, Pak. Sahabat, nabi, tabiin. Kalau nabi namanya marfu. Kalau sampai sahabat saja namanya mauquf. Kalau cuman sampai tabiin saja namanya maqtu. Begitu, Pak. Masih kunang-kunang, nanti kita lanjut bulan depan. Katinggalin ngahulang kene aman, Pak. Nasih wa mansukh ya aman. Barangkali itu saja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita pada malam hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.